So what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog. Jadi seperti di video sebelumnya, ada pertanyaan yang mengatakan pengalaman atau cerita horor ketika bermain Liong atau Barongsai. Di sini gue bakal ceritain semuanya. Mungkin ini adalah pertama kalinya gue cerita ini, dan sebelumnya belum pernah cerita ke siapapun, termasuk anak Chosubyo itu sendiri. Jadi buat anak Chosubyo yang nonton ini, kalian bisa menonton ini dengan baik juga. Oke, jadi ceritanya itu ketika malam Cap Gome kemarin. Kita main Barongsai itu di salah satu perumahan. Mainnya itu di lapangan, dan di samping kiri kanan itu banyak pohon-pohon. Nah mungkin kita mainnya waktu itu cukup malaman juga ya, karena waktu itu cuacanya kurang baik. Waktu itu hujan turun, dan beberapa penonton pun mulai meninggalkan tempat acara karena udah malam juga, dan mungkin mereka bawa anak kecil juga waktu itu. Sempat kita mau main, tapi hujan turun lagi. Berhenti mau main, hujan turun lagi. Dan akhirnya waktu itu pun kita memutuskan untuk bermain walau di tengah gerimis-gerimis kecil. Akhirnya kita bermain lah waktu itu. Dan setelah kita bermain, kan kita kalau udah selesai main tuh biasa menghampiri para penonton yang ingin mengasih angpau. Nah waktu itu gue posisinya bermain sebagai pemain kepala pengganti lah ya. Nah waktu itu gue main kepala menghampiri penonton-penonton yang ingin kasih angpau. Gue hampiri lah ke sana. Setelah ngambil, ternyata ada satu anak cewek nih di pojokan di bawah pohon itu nonton sendirian dan bawa angpau juga, tapi ekspresinya tuh datar sekali, mukanya pucet. Mungkin karena kedinginan atau apa kurang tahu lah ya, tapi dia bawa angpau juga waktu itu, tapi cuma berdiri ya diam begini tanpa ada ekspresi sekalipun. Jadi setelah menghampiri para penonton yang ada di tenda tuh, gue coba menghampiri anak kecil ini nih. Gue menghampiri, dilihat kiri kanan, saat pas nyampe di depan dia, buka mulutnya gitu kan, anaknya hilang, nggak ada. Gue mulai curiga dong, mulai bingung dong. Wah kemana nih anak? Tadi perasaan ada di sini deh, tapi nggak ada waktu itu. Akhirnya udahlah, kita memutuskan untuk menghampiri penonton yang lain. Waktu itu masih ada juga yang mau ngasih angpau di bagian tengah nih. Nah pas mau balik lagi ke tengah, udah ngambil, gue ngeliat lagi dia, anak kecil itu sama yang kayak tadi. Itu ada di pojokan juga, tapi kali ini di seberangnya, di seberang pojokan yang tadi, masih di bawah pohon juga, dengan ekspresi yang masih sama, datar pucat gitu. Akhirnya udahlah, setelah tengah lagi tadi, gue nyamperin lagi nih, masih lihat kiri kanan untuk menghibur tadinya, untuk menghibur dia, untuk laga-laga kayak gitu kan. Pas nyampe di depan dia lagi, itu udah hilang lagi, udah nggak ada lagi orangnya. Wah makin bingung dong, ini kemana nih anak ini sebenarnya, anak ini siapa gitu kan, kok nggak ada lagi. Akhirnya udahlah, udah karena mau malam gitu kan, mau ditutup lah permainannya, udah capek juga kan, gerimis lagi. Nah udahlah, kita jalan lagi ke tengah, bersiap untuk menutup. Pas balik lagi nih, itu anaknya ada di tempat yang tadi dia pertama berdiri, di bawah pohon yang sama, di pojokan yang sama, pertama kali yang waktu itu berdiri. Sempet bingung juga kan, ini mau tutup aja atau mau samperin gitu kan. Akhirnya udahlah, coba yang ketiga kali samperin, tapi kali ini mulut Barongsai ini gue buka terus biar gue bisa ngeliat pergerakan anak ini kemana gitu kan. Nah akhirnya gue pun nyamperin, tak, akhirnya sampai di depan dia. Kali ini nggak hilang karena gue buka terus tuh matanya biar gue bisa lihat kemana nih gitu kan. Dia pun akhirnya ngasih angpau loh, tapi dengan ekspresi masih datar. Jadi dia ngasih angpaunya itu tanpa ekspresi sama sekali, cuman kayak gini doang. Tuh gue ambil, tuh sampai merinding sekarang tuh. Jadi waktu itu gue ambil kan angpaunya, gue masukin gitu kan. Gue sengaja gue bedain tempatnya, tempat naruh angpau. Dia tuh gue bedain, biar gue tahu isinya apa sih gitu kan, penasaran. Jadi setelah gue masukin, kan mau ngepai atau beri hormat, tanda terima kasih. Pas selesai gini, mau buka lagi, udah nggak ada lagi orangnya, hilang lagi loh, kemana gitu kan. Jadi nggak sempet kasih hormat gini, orangnya udah nggak ada lagi, anak kecil itu, cewek. Wah makin bingung dong. Akhirnya udahlah, kita tutup aja permainannya karena udah malam juga. Jadi ke tengah tutup,
selesai acara itu. Kita beres-beres, kita pulang lah akhirnya. Dan pas sampai kelenteng, setelah beres-beres juga, biasa kan langsung buka-buka angpau tuh. Nah, sengaja gue cari angpau yang tadi, yang gue bedain sendiri. Gue ambil angpaunya, gitu kan. Bentar, ada yang sini. Oke, jadi kita lanjutin lagi ya ceritanya. Jadi ketika kita sampai di kelenteng, setelah beres-beres, biasanya itu kita langsung buka-buka angpau. Nah, angpau yang tadi gue udah bedain tempatnya itu, yang dari anak cewek itu, kira gue ambil perlahan dan gue mulai buka isinya. Jadi pas gue buka gitu kan, gue masih merinding loh sekarang. Nah, jadi pas bukanya kan pelan-pelan tuh ya, ini kira-kira apa sih gitu kan. Pas dibuka gitu pelan-pelan, kosong dong, nggak ada isinya men, nggak ada isinya men. Itu anak kerjain dari tadi ternyata bohong, kosong, nggak ada isinya. Sampai dirobek-robek begini juga nggak ada isinya guys. Udah capek-capek sono kesini, hujan pula dikerjain guys, nggak ada isinya guys. Jadi dari tadi tuh kita dikerjain guys sama bocil, dikasih angpau kosong guys. Udah becek, hujan kan, capek sono sini udah malam dikerjain nggak ada isinya guys, kosong. Horor gak tuh? Oke guys, jadi itu mungkin cerita untuk hiburan aja ya. Belum pernah kok ngalamin cerita yang horor atau yang kayak gimana pun. Selama kita niatnya baik untuk menghibur orang lain, pasti kita dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu. Oke, jadi ini cuma hiburan aja ya. Semoga kalian terhibur nih di rumah. Kalau kalian punya gak sih pengalaman horor seperti tadi, atau yang benar-benar real ya, tapi ya komentar di bawah. Oke guys, jadi sekian video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Cie, kena prank. Uhuy.